Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillah berbahagia ini, kita lanjutkan bab jenazah kitab kematian. Judul pagi hari ini adalah larangan berputus asa. Rasulullah SAW melarang kita sekalian, umat Islam, untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membacakan sebuah hadis sebagai pengantar latar belakang bahwasanya putus asa ini sangat berbahaya. Dan beberapa kejadian putus asa ini menyebabkan kehilangan nyawa. Karena kan bunuh diri ataupun perbuatan mengakhiri hidup yang sangat tragis. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada. Baru-baru ini terjadi kejadian bom rakitan di Jakarta yang ini termasuk ya salah satu akibat dari mungkin putus asa semacam itu. Secara statistika di wilayah Seloraya, misalkan di Kabupaten Wonogiri, ini per bulan terjadi kasus bunuh diri rata-rata 3. Dari 1 bulan ini bisa 30 orang. Ini yang terdeteksi ataupun dilaporkan. Yang tidak dilaporkan mungkin lebih daripada itu. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, apa penyebabnya? Di antaranya adalah karena beban hidup, karena gangguan jiwa, karena kesepian, kehilangan dukungan sosial, karena tekanan, perundungan, bullying, karena rasa bersalah yang berlebihan, karena penyalahgunaan zat alkohol, dan juga yang terpenting ini bagi kita umat Islam adalah kehilangan iman dan makna hidup. Sering ini menjadi motivasi bagi saya pribadi dan juga ingin saya sampaikan pada saudara sekalian, sesuatu yang tertulis di bak-bak truk itu, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan sungguhnya Allah menguji kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita diuji, ini maknanya kita sedang dipanggil dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada jalan yang lurus. Ya, ini motivasi-motivasi yang terdengar seperti angin yang sejuk bagi kita sekalian. Semoga bisa menguatkan saudara-saudara kita sekalian yang sedang diuji, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannaina ahadukumul mauta lidurri yang zilubihi fa in kana la budda mutamaniyan falyakul Allahumma ahyini makanat al hayatu khairal li wa tawaffani idza kana al wafatu khairal li. Muttafaqun alaih. Artinya dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-sekali seorang di antara kamu menginginkan kematian karena kesusahan atau beban hidup yang sedang menimpanya. Bila ia benar-benar menginginkan kematian, hendaklah ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan ini lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini benar. Bahwasanya hidup dan mati ini sudah ditentukan kadar kita masing-masing. Hendaklah kita menjemputnya dengan jalan yang baik. Apabila memang benar sudah tidak kuasa karena beratnya permasalahan hidup, maka kita boleh berdoa, ya Allah, jika seandainya hidup ini lebih baik bagiku,
maka berikanlah jalan keluar. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan ini lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku jika sekiranya kematian itu lebih baik bagiku. Ini maksimalnya begitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Baik, berikutnya pendalaman tentang tidak boleh berputus asa ini. Dalam menjalani hidup, tentu saja kita melalui berbagai halangan, rintangan, permasalahan yang silih berganti yang kita hadapi. Ada kalanya permasalahan tersebut ringan, namun ada kalanya juga cukup berat atau bahkan sangat berat dan menyedihkan. Saat menghadapi masalah yang sangat berat, bolehkah kita berputus asa, berpikir untuk mengakhiri hidup kita? Ya, benar. Jawabannya adalah apa tadi? Rasulullah SAW, la yatamannaina. Janganlah kamu sekalian berputus asa. Ahadukumul mauta, dengan mengakhiri hidup lidurri yang zilubih, atas musibah yang diturunkan Allah kepadanya. Benar. Jadi kita la yatamannaina, tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu an rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, permasalahan yang kita hadapi seberat apapun bukanlah alasan untuk kita berputus asa, bunuh diri, dan menganjurkan orang lain untuk mati. Dan justru kita ada kesempatan untuk berjuang di jalan Allah dalam bekerja menjemput rezekinya dengan segala yang berisiko kematian. Maka kita dianjurkan berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan hidup dan umur panjang sehingga timbul semangat juang yang tinggi. Namun jika diri kita memiliki perilaku buruk dan suka berbuat kejahatan, semakin hari semakin tidak lagi memanusiakan manusia, maka dianjurkan baginya berdoa. Seandainya kematian itu lebih baik bagi diri kita, semoga Allah memudahkan jalan menuju kematian itu, dapat bertaubat sebelum ajal datang. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada, doa tersebut ini adalah sebuah sindiran, bukan anjuran. Bukan anjuran untuk membunuh diri dan orang-orang lainnya. Sindiran halus dari Rasulullah SAW supaya selama hidup hendaklah kita menjadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan apabila kita tidak bisa memberikan manfaat, maka kita meminta pada Allah semoga dimanfaatkan di akhir hidup kita dengan akhir hidup yang terbaik, yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak sampai berputus asa, semoga Allah memberikan jalan keluar, kita dapat dukungan sosial, kita dapat kemudahan-kemudahan, solusi, mahrojan atas segala permasalahan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.